Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala asy-syari rahimallahu ta'ala wa min dzalikal khaufi wa huwa aqsamun thalathatun. Al-awwalu khawfus sirri wa hadha khasun billahi li'annahu al-qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa qala ta'ala wa lam yakhsha illa Allah wa qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni fal wajibu khasyatullahi wa khawfuhu li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha wal qadiru ala kulli syai'in wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna'u fal wajibu takhsisuhu bil khawfi wa alla yakhafal khawfa illa Allah fi kullil umuri walakin khawfus sirri yakhtassu bihi subhanahu wa huwa kaunul insani yakhafu min ajalli qudratin khasatan sirriyatan laysat hasbal hissi walidzalika ya'taqidu ubadul quburi anna ba'dhan nasi lahul qudratu ala tasarrufi fil qawni ma'allahi jalla wa ala wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha wa hadha huwa asyirkul akbaru wa ya'taqidu fihim aidan anna lahum al qudrata ala al ata'i wal man'i wa zighil qulubi wa mautin nufusi duna asbabin hisiyatin. Athani khawful asbabil hisiyati kama qala ta'ala fi qissati Uhudin lamma qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innal musyrikina qad jama'u lakum wa sayarji'una ilaikum fanzalallahu fi dzalika innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fasyaitanu yukhawifun nasa min awliya'ihi wa yu'azzimuhum fi sudurin nasi hatta yakhafuhum wallahu yaqulu fala takhafuhum bal ya'tamadu alayya wa a'addul uddata wa la tubalu bihim kama qala ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa hadzal khawful hissi la ba'sa bihi lakinnal khawfal qalbi khawfus sirri hadza huwal manhi anhu amal khawful hissi mithlu ay yakhafa al-lussa al-lissa awis sariqa awil aduwa fayu'iddu al-uddata minas silahi al-lazimi kullu hadza la budda minhu walihada qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, faqala asy-syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa dalilul khauf qauluhu ta'ala innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Setelah ibadah yang sebelumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah doa, maka beliau beralih ke jenis ibadah yang berikutnya yaitu al-khauf. Khauf adalah bagian dari ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Kalau doa ibadah jawareh. Ya. Nah, kalau khauf ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh qalbu. Ya. Barakallahu fik. Nah, sama dengan yang disebutkan oleh Syekh berikutnya yaitu al-khasyah, ar-raghbah, war-rahbah, war-raja, tawakkul. Semua yang disebutkan oleh Syekh setelah al-khauf nanti itu adalah ibadah qalbiyah, yaitu kita beribadah dengan kepada Allah dengan qalbu kita,
bukan dengan amal jawarih kita, tapi dengan qalbu kita, yaitu memendam rasa takut, ya, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun khauf ini apabila diberikan kepada makhluk, ya, tidak langsung otomatis si hamba ini berlaku syirik, karena khauf itu ada dua. Ada khauf ibadah, ada khauf tabi'i. Ya. Nah, khauf ibadah itulah yang dimaksud di sini. Yaitu apabila dipalingkan, diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Semisal dia takut kepada Allah, kepada selain Allah, yang selain Allah itu, ya, pada hal-hal yang ditakuti, dalam konten yang dia takuti itu nggak ada yang sanggup untuk memberikan mudarat sehingga dia khawatir atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semisal, ya, dia takut kepada seseorang yang akan, ya, mencabut nyawanya. Dia takut kepada seseorang yang akan tidak menyelamatkan dia di kubur. Dia takut kepada seseorang, siapapun, malaikat, nabi, wali, siapapun, jin, yang akan memudaratkan dia di akhirat kelak. Ini nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menghilangkan rasa takut itu kecuali Allah. Dia malah berikan rasa takut itu kepada makhluk. Maka inilah khauf ibadah, yang ini adalah kesyirikan. Sebaliknya khauf ini ibadah, seandainya seorang takut, dia takutnya diberikan pada Allah pada hal-hal tadi. Dia takut kepada Allah, jangan-jangan dia enggak selamat di akhirat. Ini ibadah, ibadah qalbu. Ini adalah ibadah. Tapi kalau dia berikan kepada selain Allah, maka itu berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Paham gak di sini? Ya. Semisal seseorang takut apabila, ya, dia khawatir kalau menikah di bulan-bulan tertentu, di waktu-waktu tertentu, dia takut ini nanti pernikahannya ini gak akan langgeng. Atau kalau dia hajatan di hari tertentu, di waktu tertentu, hajatannya gak akan sukses. Atau ketika istrinya hamil, dia takut kalau tidak pakai peniti atau apalah di bulan tertentu, dia khawatir anaknya akan celaka dan seterusnya. Memangnya ada selain Allah yang bisa memberikan apa yang dia takutkan? Ya, ada nggak selain Allah? Nggak ada. Kalau begini, ini khaufnya namanya khauf apa? Khauf ibadah. Kalau dia sampai pada titik seperti ini syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya. Syirik akbar. Paham gak sini? Barakallahu fiik. Ya. Ya, dia takut kalau dia melakukan begini begitu rezekinya seret. Siapa yang bisa memberikan rezeki, melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki? Siapa? Allah. Nah, ini nggak boleh takut. Ini takut ibadah. Nah, yang kedua takut tabi'i. Itu seorang takut kepada selain Allah yang zahir, yang selain Allah ini memang mampu untuk, ya, memberikan bencana kepada dia secara hissiyah, ya, secara indrawi memang dia tahu. Dia takut sama ular, sama kalajengking, karena dia tahu secara hissiyah indrawi dia, kalau dia biarkan diri dia dekat-dekat dengan ular, kalajengking, binatang berbuas, binatang berbisa, binatang buas, binatang tersebut akan memberikan bencana kepada dia. Dia tahu. Nah, orang takut lari dari ular, dari anjing galak, apakah syirik? Tidak. Ya, tidak demikian. Paham gak sini ya? Baik, ini harus dibedakan ya. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa min dzalikal khauf wa huwa aqsamu salasah. Nah, khauf ini ada 3 macam. Nah, yang pertama khauf sirri. Khauf sirri. Khauf sir itu apa namanya? Rahasia kan? Artinya di sini khauf yang tersembunyi. Iya, wa hadza khassun billah. Ini khusus diberikan kepada Allah. Li'annahu, karena Allah lah al-qadir yang maha mampu ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha. Allah lah yang berhak ditakuti, dikhawatirkan. Kama qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman.
Allah Ta'ala berfirman, walam yakhsha illallah. Ia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Fala takhshawnan nasa wakhshawni. Janganlah kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian ya. Mana lagi berikutnya? Fal wajibu khasyatullahi wa khaufuh. Maka yang wajib dalam khauf sir ini, khauf tersembunyi ini, ya, kita mesti takut dan khasyah, khawatir kepada Allah. Li'annahu musarriful qulub, karena Allah lah yang mengendalikan qalbu, membolak-balikan qalbu. Mengendalikan qalbu wa muqallibuha, dan yang membolak-balikannya. Wal qadiru ala kulli syai', Allah lah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru, dialah Allah yang memberikan manfaat maupun yang memberikan mudarat. Wa yu'ti wa yamna'u, Allah lah yang memberi maupun yang menahan, tidak memberi. Fal wajibu takhsisuhu bil khaufi, maka yang wajib ialah mengkhususkan hanya kepada Allah dengan takut itu. Takut jenis yang tadi, alnya itu al-ahdiyah lidhin, yaitu khauf sirri tadi, tersembunyi tadi. Wa alla yakhafa al-khaufa illallah fi kullil umuri, ya. Dan dia tidak takut, ya, dengan rasa takut kecuali hanya kepada Allah dalam segala hal, ya. Lakinna khaufa sirri yakhtassu bihi subhanahu, namun takut tersembunyi hanya dikhususkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qaulul insan yakhafu min ajli qudratin khasatin sirriyatin laysat hasbal hissi, yaitu qaulul insan yakhafu, ya, yaitu rasa takut yang ada pada seseorang, ya, akan dikarenakan kekuatan yang khusus, yang sirriyah, yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi, laisat hasbas his, ya, yang bukan sekedar his, ya, takut yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Lidzalik, oleh karena itu, ya'taqidu ubadul kubur, oleh karena itu para penyembah kuburan, orang-orang yang sering mempertuhankan, ya, penghuni kubur, apakah penghuni kuburnya wali, orang soleh dan seterusnya, anna ba'dun nasi lahul qudratu, ya, mereka meyakini para kuburiyun ini bahwa sebagian orang ada di antara orang-orang khawas, kata mereka, orang-orang khusus, ya, yang memiliki kudrah, kemampuan alat tasarruf, ya, fil qaun, untuk mengendalikan alam semesta ini ma'allah, di samping Allah, ya, jalla wa ala. Naudzubillah, ini syirik akbar nih, syiriknya rububiyah, ngeri sekali. Wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha, mereka juga meyakini demikian, itu juga ada pada berhala, jin dan yang lainnya. Contoh paling konkret dalam hal ini, keyakinan orang-orang bahwa pantai selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, ya. Apabila ada orang yang belayar di pantai selatan, atau ada orang yang berada di sisi-sisi pantai selatan, dia tidak mematuhi norma aturan yang dibuat oleh para togut, para dukun, maka dia akan celaka. Dan ketika terjadi celaka, mereka akan semakin yakin akan kebatilan tersebut. Paham nggak? Ya, apa? Kalau pakai baju apa? Baju hijau. Kenapa? Baju hijau. Nah, ini dia punya keyakinan demikian. Ya, dia meyakini ini punya tasarruf fil qaun. Nyi Roro Kidul punya peran serta dalam mengatur alam semesta ini. Yaitu mengatur apa? Memberikan mudarat kepada orang-orang yang berada di sekitar laut, pantai selatan. Atau ada raja musyrik dari Purwakarta waktu itu pernah mengatakan kalau mau selamat lewat Cipularang, ya, nengok ke kiri sambil manggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Iya dan billah. Ini raja musyrik dari Purwakarta.
Ya, raja musyrik dari Purwakarta itu dia mengatakan kalau mau selamat di Cipularang panggil Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Dia takut kecelakaan. Waktu itu kan Cipularang sering kecelakaan ya. Siapa itu? Artis Saipul Jamil tuh. Tabrakan. Sehingga Cipularang diplesetin jadi Cipul Jamil gitu. Nah, ini Faza nggak percaya. Tahu Saipul Jamil? Ya, itu kan apa kecelakaan. Sehingga dibuatlah seakan-akan horor lewat situ. Nah, ada raja musyrik dari Purwakarta ngomong seperti itu. Kalau lewat situ biar selamat, panggil Prabu Siliwangi. Kenapa dia bisa ngomong demikian? Si raja musyrik ini punya itikad ternyata. Karena dia wiwitan, agamanya agama Sunda wiwitan, meyakini ya Prabu Siliwangi itu punya tasarruf fil alam. Punya peran serta dalam alam, terlebih khusus Jawa Gorbiyah ya, Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat, daerah dia. Ini seolah-olah Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan yang dia harus diberikan penghormatan, harus diberikan ibadah qalbiyah, khauf, roja gitu. Kan itu berharap sama Prabu Siliwangi. Berharapnya sama Prabu Siliwangi. Memang siapa yang bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan di Cipularang? Siapa? Hah? Ada yang mampu menolak seorang dari bencana di Cipularang? Mobil yang paling canggih itu ada airbagnya itu. Ya, kalau tabrakan akan keluar balon sehingga tidak akan, tetap aja pada mati semua. Mau airbag yang keren-keren mati semua. Nggak ada yang mampu menolak itu semua. Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi? Mau banyak pas-pampres, banyak. Di Amerika sana pas-pampres berkelipat-lipat canggihnya dibanding di Indonesia. Presiden John F. Kennedy mati ditembak. Padahal dikelilingi oleh pas-pampres terbaik di dunia. Pas-pampres di Amerika, tahu namanya istilahnya apa? Ya. Hah? Apa? Mau asbun. Bicara tanpa ilmu dia. Mau asal-asalan. Si Ahmad, kok nggak tahu diam? Kok nggak tahu, gaya. Ya. Nah ini nggak ada yang sanggup. Kenapa dia sampai mengatakan Prabu Siliwangi? Karena punya harapan, punya ketakutan yang diberikan kepada selain Allah. Karena punya i'tiqad, keyakinan batil tadi. Ada selain Allah yang dia punya peran. Ya dan billah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa hadza huwa syirkul akbar. Ini syirik akbar, enggak main-main ini. Konsekuensinya berarti kalau di dunia hilang semua hak-hak Islam yang 6. Hilang semua. Kalau dia salam jangan dijawab. Enggak boleh kita memulai salam pada dia. Kalau dia punya istri harus dicerai dari istrinya, langsung fasakh nikahnya. Kalau dia punya bapaknya meninggal, dia enggak dapat warisan. Ya. Kalau dia minta nasihat, jangan mau nasihati. Kalau dia bersin, jangan kita doakan rahmat. Ya, jangan kita doakan rahmat. Apalagi kalau dia sakit, jangan dikunjungi. Kalau dia mati, jangan diikuti penguburannya. Ya, dan dia di dunia dihukum mati oleh pemerintah Muslim. Ya, dihukum mati. Hartanya diambil oleh pemerintah. Di akhirat Allah nggak ampuni dosanya, haram masuk surga selama-lamanya, amalannya terhapus, amal kebajikan dia sebelumnya. Wa ya'taqidu fihim aidan anna lahum al-qudrata 'ala al-ata'i wal man'i. Ya. Dan para kuburiyun tersebut juga meyakini fihim pada mereka, pada sebagian orang yang dia sangka sebagian orang ini punya kekuasaan. Apakah itu Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Bawong Rekso, siapa ini? Ya. Anna lahum al-qudrata. Diyakini bahwasanya pada sosok-sosok mereka ini, ya, sosok-sosok mereka ini yang mereka yakini punya kekuasaan, apakah Bawong Rekso, Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, Syekh Abdul Qadir Jalani, punya qudrah, kemampuan, kekuasaan ala-ala untuk memberikan manfaat
awil mana' awil man'i, atau menahan. Ya. Dan ini di Indonesia ini luar biasa nih, nggak tanggung-tanggung. Togut agama sebelah, Dewi Sri dianggap bisa memberikan apa? Panen bagi pertanian, kan begitu. Ya. Diaminkan oleh seorang yang sering ngomong, semakin panjang jenggot semakin goblok. Katanya, oh nggak apa-apa. Ini video ya, bukan cuplik, bukan kutipan quote-quote itu ya. Ini video omongannya. Nggak apa-apa kalau panen, ya, kasih saji ke Dewi Sri. Nggak apa-apa kalau ini nadron, sedekah bumi, sedekah laut. Nggak apa-apa, bagus. Ini budaya. Budaya katanya. Hah? Kearifan lokal yang mesti dilestarikan. Ya dan bila kearifan lokal, apanya yang arif? Hah? Allah musta'an, ya. Nah, ini ngeri ini. Wa zaygil qulub, mereka juga meyakini bahwasanya sosok-sosok tadi itu bisa menyesatkan kolbu. Padahal siapa yang bisa menyesatkan? Hah? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Itu siapa yang sudah Allah sesatkan, gak ada yang bisa kasih hidayah. Siapa yang orang udah Allah kasih hidayah, gak ada yang bisa menyesatkan. Ya. Wa mautin nufus. Wah, dia meyakini bahwa pada sosok-sosok tadi itu bisa mematikan jiwa-jiwa waduna asbabin hissiyatin, tanpa ada sebab-sebab indrawi yang bisa, sebab-sebab yang bisa dijangkau oleh indrawi. Ah ini, lompat ya, bener ya. Aslani, jenis takut yang kedua, khauful asbabi al-hissiyati, takutnya seseorang kepada sebab-sebab yang memang bisa dijangkau sebab-sebab tersebut oleh indrawi. Kama qala ta'ala fi qissati Uhudin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Uhud. Lamma qila lin Nabi, ketika mereka musyrikun berkata kepada Nabi. Jadi begini, kan di perang Uhud, ya qadarullah masyafa'al, pasukan kaum muslimin kalah. Kemudian Nabi dan para sahabat menyingkir, naik ke atas. Ya, dikejar oleh musyrikin Quraisy. Namun mereka nggak berani lebih lanjut lagi karena mereka tahu jangkauan panah kaum muslimin bisa ya mengenai mereka. Mereka mengancam, oh, kami akan datang lagi, akan nyerbu kalian lagi. Ini bikin takut kan? Ya, bikin takut. Kami akan binasakan kalian lagi. Nah, ya, ada yang bisa membinasakan selain Allah? Nggak ada. Ya. Innal musyrikina qad jama'u lakum. Nah, mereka dikatakan, sesungguhnya kaum musyrikin akan kumpul. Semua kaum musyrikin akan kumpul menyerang kalian, ngepung kalian. Sayarji'una ilaikum, akan balik lagi nyerang kalian. Nakut-nakutin. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa anzalallahu fi dzalik, Allah menurunkan ayat yang terkait hal ini, dzalikumus syaitan, innama dzalikumus syaitan. Yang demikian itu adalah setan, yukhawwifu awliya'ah, yang cuma menakut-nakuti wali-wali Allah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut pada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku jika kalian beriman. Fasyaitan yukhawwifun nasa min awliya'i, maka setan menakut-nakuti manusia, terutama dari kalangan wali-walinya. Wa yu'azzimuhum fi sudurin nas hatta yakhafuhum. Ya. Dan setan semakin membesarkan, ya, membesarkan rasa takut itu kepada mereka di di qalbu, di dada-dada manusia, hingga manusia takut kepada mereka. Wallahu yaqul fala takhafuhum, janganlah kalian takut pada mereka. Ya, maknanya apa? Bali i'tamadu alayya, bahkan kalian ya i'tamadu alayya, bersandarlah hanya kepadaku, kepada Allah. Ya. Wa'iddu al-uddata, persiapkan ya, persiapan kalian. La tubalu bihim, jangan kalian pedulikan mereka. Kama qala ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah ya
Persiapkanlah kekuatan untuk melawan mereka semampu kalian. Wa hadzal khauful hissi, ini khauf yang hissi, yang bisa dijangkau dengan indrawi kita. La ba'sa bihi, yang memang tidak mengapa, artinya kalau kita memang takut kepada selain Allah dalam hal ini tidak sampai kesyirikan. Lakin al khaufa al qalbiyya khaufus sirri. Namun kalau khauf qalbu itulah khauf sir. Khauf yang tersembunyi, hadza huwal manhiyu anhu. Inilah yang terlarang. Ammal khaufu hissi, adapun khauf hissi, khauf terhadap sesuatu yang memang bisa dijangkau dengan indrawi kita. Mislu ayya khaufa al-lissa awis sariqa, semisal seorang takut akan pencuri, ya, awis sariqa sama ini akan maling, awil adwa dia takut pada musuh. Fayu'iddu al-uddata, maka dia persiapan dia tadi. Minas silah, apakah dia persiapkan persenjataan, ya, minas silahi alazim, ya, untuk menghadapi atau menghindari dari hal yang membahayakan dia tadi. Kullu hadza la budda minhu, semua ini harus diterapkan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Khudhu hidrakum, wahai orang-orang beriman, ya, bersiaga-siagalah kalian. Wa qala subhanah, ini sudah dibaca? Belum ya? Baca berikutnya. Baca Soi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah taala wa qala subhanahu fi qissati Musa lamma kharaja min Misra khaifan min fir'auna wa qaumihi fa kharaja minha khaifan yataraqqab fa inna hadzal khawfa khawfun hissiyyun la ba'sa bihi lakin la yajuzu khawful aduwi khawfan yamna'u min jihadihi wa nasara al-haqqa wa inna ma yahmiluhu hadzal khawfu 'alal i'dadi lil aduwi wa akhdhil hadari. Atsalitsu al khawfu, ini dulu ya, wa akhdhil hidri, itu bagusnya. Ini dulu sebelum kita beralih ke yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait kisah Nabi Musa, lama kharaja min Misra, tatkala Nabi Musa keluar dari Mesir karena setelah membunuh, ya, seorang Qibti khaifan, karena dia takut dari Fir'aun wa qaumi dan kaumnya. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ya, maka Nabi Musa pun dia keluar, ya, minha dari Mesir, khaifan karena dia takut, yataraqqab. Ya, dia takut Nabi Musa. Ya, Nabi Musa takut. Apakah Nabi Musa di sini melakukan kesyirikan? Tidak, karena ini hissi, ya. Ya, ini hissi. Baik. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab, dalam ayat yang lain gitu ya. Maka di kota itu pun Nabi Musa takut dia. Ya. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyun. Takut yang seperti takut yang hissi, bukan sirri. Kalau sirri yang tersembunyi, artinya kita takut pada sesuatu yang gaib, ya, yang nggak kelihatan gitu. Takut sama Prabu Siliwangi, takut sama Nyi Roro Kidul. Hissi nggak? Ngelihat nggak Nyi Roro Kidul kayak gimana? Bisa ngasih ombak gelombang ke nelayan, bisa melahap orang yang pakai baju hijau. Ya, dipikir Nyi Roro Kidul ini lontong kali, pakai baju hijau sehingga dilahap. Ini keyakinan batil ya. Ini kan sirri ini, nggak hissi. Kecuali kita gini ya, ya berenang jangan ke tengah. Kenapa? Ada hiu, itu hissi. Ya, ada hiu, ada gurita, ada apalah. Hah? Apa? Ada ombak besar. Ya, ada putra duyung. Jangan putri duyung, putra duyung. Kayak muslim gitu. Allahul musta'an. Ini kan
ya hissi yang seperti ini boleh. Tapi kalau takut sama Nyi Roro Kidul, mana? Ya, hissi ini nggak boleh. Nah, lawannya ya hissi. Kalau tadi sirri kan, kalau ini hissi yang memang indera kita mengetahuinya. La ba'sa bihi, ini nggak mengapa. Lakin la yakhafu khaufal aduwi khaufan. Namun janganlah dia sampai takut kepada musuh. Khaufan yamna'u min jihadi. Ya, janganlah sampai dia takut kepada musuh. Yang takut tersebut malah mencegah dia dari berjihad. Ya, dari berjihad. Takut musuh. Nah, ini nggak boleh. Ya, wa nasril haq, yang takut tersebut malah mencegah dia dari kebenaran. Ini dari menolong kebenaran. Barakallahu fikum. Sebagian orang juga demikian. Kalau dia menyampaikan kebenaran, mungkin hissi, ya, dia akan melihat dengan jangkauan indera dia akan diboikot, dia akan dibully, ditahdir, segala macam, ya, penjara, ya, enggak sampai segitulah, itu lain lagi, dibully lah, baru dibully aja takut, nah, mental apa ini, tempe kebagusan, mental oncom, ampasnya tempe, mental oncom ini, kok tempe kebagusan, bagus tempe bergizi, oncom bergizi gak? Bergizi, kasih makanan yang gak ada gizinya. Mental kulit combro. Kerupuk. Tuh kerupuk tuh banyak mudorotnya. Kalorinya tinggi. Ya. Vitaminnya nggak ada. Sampai perut angin. Ada zina, ya. Nah, sahih kama qalahu kadzalik. Itu. Ya. Mental kerupuk kena angin. Enggak kokoh. Ya. Nah, iya, kerupuk masuk angin. Apalagi kalau ada yang kalau saya sampaikan kebenaran, ntar saya makan dari mana? Loh, maksudnya gimana? Ntar saya nggak dipanggil lagi. Loh, gimana? Oh gitu. Menjaga sebuah pendapat demi pendapatan. Allah musta'an. Ini bukan mental kerupuk lagi. Udah bukan mental kerupuk, hatta kerupuk layu lebih bagus. Ini ngeri ini. Ini mental apa ini? Mental apa? Makanan apa sih yang paling jelek? Kasihlah ke dia lakopnya itu. Ngeri nih, ya, ngeri kayak begini. Makanya kalau ada orang yang takut amar ma'ruf nahi munkar, ya, dia bisa jadi kalau takut di penjara itu tertoleran lah, ya, takut di penjara, takut dipukuli. Tapi kalau cuma takut dibully, ditahdir, apalagi sampai keyakinan, ntar saya makan dari mana? Ini bisa ke yang pertama loh, khauf sirri, paham sini? Ntar saya makan dari mana? Maksudnya? Iya, ntar saya gak dipanggil lagi. Allah musta'an. Gampang kok panggil nih, antum saya panggil, mas sini mas. Ustadz sini ustadz. Tuh saya panggil ya kan. Oh panggil ceramah. Ya. Paham. Allah musta'an. Ini belajar usul salah lagi lah kayak beginilah. Kalau masih takut kayak begitu-begitu, belajar usul salah lagi. Ya, bab khauf warroja, muroja lagi. Ya, ini tahu khauf hissi aja kita ini kadang-kadang nggak boleh. Kalau dengan khauf hissi itu mencegah kita dari berjihad, dari menolong kebenaran. Wa inna ma yahmiluhu hadzal khaufu, ya, alal i'dadi lil aduwi wa akhdhil hizri. Nah, yang menyebabkan dia melakukan tersebut, yang membawa dia adalah takut. Ya. Takut untuk mempersiapkan persiapan melawan musuh. Ya, dan bersiaga-siaga. Apa? Gimana bahasa Indonesia? Bersiaga
bersiap siaga itu ya. Bersiap siaga. Belepotan bahasa Indonesia kita ternyata ya. Allah musta'an. Emang bahasa Indonesia itu susah ya ikhwan. Ya, dapat nilai 6 dulu di rapot juga udah bagus. Ya. As-salis, khauf yang berikutnya. Fadhal, Sayyidi. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى الثالث الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الإنسان الحية والأقرب والسبع فيتباعد عنها ويقتلها ويتباعد عن مزنة السباء حتى لا يتأذى بها هذا أمر لا بد منه والله جبل الناس على الخوف مما يؤذي حتى يتحرز منه يخاف البرد فيلبس الثياب الغليظة ويخاف من الجوع boleh barda ya barda ويخاف من الجوع فيأكل ويخاف العطش فيشرب هذه أمور طبيعية لا بأس بها. Nah, jadi Syekh bin Bas di sini membagi khauf menjadi 3 ya. Ada para ulama yang membagi khauf menjadi 2, khauf tabi'i, khauf ibadah. Nah, khauf tabi'i itu dibagi lagi oleh Syekh bin Bas. Ya, yang tadi yang kedua. Ini bagus nih tafrik pembedaan dari Syekh bin Bas ini. Ya, yang kedua itu khauf hissi. Namun nggak boleh juga yang gara-gara kita takut sama musuh mencegah kita dari berjihad dan menolong kebenaran. Nah jenis khauf yang ketiga baru khauf tabi'i alladzi jubilan nas alladzi jubila alaihi al-insanu. Ya, yang khauf tersebut yang memang manusia sudah jibiliyahnya, sudah dikaruniakan oleh Allah, sudah Allah berikan demikian, tabiat. Sudah ditabiatkan pada manusia. Ya. Wa hadza la haraja fi, yang kayak begini enggak apa-apa. Semisal apa? Khaufil insani al hayyata. Seseorang takut pada ular kobra. Ya, wal aqraba. Takut pada akrab. Jadi kalau ada orang yang diprank, ya, tahu itu ular-ularan, dia takut, itu enggak tercela ya ikhwan. Ngapain antum tertawain, antum juga gitu Mas. Dia masih mending, gimana bisa jadi antum pingsan. Ya enggak? Takut sama jarum suntik. Teriak-teriak, ini gimana mau jihad ya? Aduh. Jarum suntik takut. Ada di sini yang takut jarum suntik. Siapa kemarin? Hah? Oh, no dia noh. Ya Allah. Ya, enggak sampai sirik sih, enggak sampai sirik. Ya tabii lah, cuman ya parah banget dah. Aduh. Ya, masa sama jarum suntik aja takut. Enggak usah takut ya. Ya tenang aja kalau mau disuntik. Makanya besok-besok siapa si Bulan lagi tahu tuh siapa tuh orang mana. Besok kalau mau disuntik saya aja yang nyuntikin deh. Suntik takut, wah, jidatnya suntik biar berani. Ya. Al-hayyata wal aqraba was-sabwa, dia takut pada ular, pada kalajengking, pada binatang buas. Fayataba'adu anha, dia menjauhi. Wa yaqtuluha, dia berusaha bunuh. Wa yataba'adu an mizinnatis siba, dia berupaya menjauh dari serangan binatang buas hatta yata'adza biha, hingga dia tidak disakiti dengan berbagai ancaman tadi. Wa hadzal amru la budda minhu, perkara ini memang mesti diterapkan. Memang mesti perkara ini memang ya demikian adanya. Ya, mau enggak mau, la budda minhu maksudnya mau enggak mau. Memang ada pada manusia, yaitu khauf tabii yang memang sudah menjadi naluri manusia. Wallahu jabalan nasa 'alal khauf mimma yu'zi. Allah telah memberikan tabiat ini kepada manusia, ya, dia takut kepada hal-hal yang bisa menyakitkan dia. Hatta yataharraza minhu, hingga dia bisa berhati-hati dari hal yang dia takutkan tadi. Ya khafu al-barda, dia takut pada dingin. Ya, fayalbisu as-siyaba al-ghadidata, akhirnya dia mengenakan pakaian yang tebal. Ya enggak?
Jangan antum bilang orang-orang yang sedang berada di Lembang, ya ngapain pakai jaket mas? Dingin. Oh takut banget sama dingin. Hah? Bingung dia. Terus antum ngomong lagi, fala takhafuhum wa khafuni. Kuntum mu'min. Apa nih orang? Nggak nyambung. Ya. Kan gitu. Ada orang mau keluar rumah, ngapain pakai mantel? Ya dingin lah ini di Lembang, habis hujan lagi misalkan. Ya, jangan takut berdingin mas, takut sama Allah. Ini repot kayak begini. Ya, repot. Nggak nyambung ya. Ya khaf, kemudian balik. Ya khafu minal ju', dia takut dari rasa lapar. Fayaqul, sehingga akhirnya dia makan. Ya khaful atsyab, ayashrab, dia takut dari haus dahaga, dia minum. Hadhihi umurun tabiatun la ba'sa biha. Ini perkara yang memang tidak mengapa, ini perkara tabiat naluri manusia. Berikutnya sekarang ar-raja. Berharap, dibaca dulu matannya. Ya. San, tafadhal San. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala syarih rahimahullah ta'ala wa hakadha ar-raja'u ibadatun lillahi fayarjullaha wa yahsunu bihi adh-dhannu kama wa yuhsinu bihi adh-dhanna kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Farraghbatu ilaihi wa raja'u ma indahu ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Farraghbu ar-raja'u warrahbu al-khawfu wa kilahuma ibadatun wa 'alal abdi an yuhsina dhannahu bi rabbih wa ya'malu bil asbabi asy-syar'iyyati wa inna dhanna al-hasana ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'alal abdi bil khairi wa bir rahmati wa bidukhulil jannati wa bi maghfiratiz dzunubi. Nah. Ya, wa dalilu ar-raja, sedangkan berikutnya harap. Harap yang adalah ibadah yang harus diberikan pada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya di hari kiamat, falyamal amalan shalihan, maka dia beramal dengan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah ya janganlah dia menyekutukan siapapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Faman kana yarju, maksudnya di sini dia mengharapkan pahala Allah, mengharapkan melihat Allah pada hari kiamat. Ya. Barakallahu fikum. Maka dia mesti beramal soleh. Ya, beramal soleh. Barakallahu fikum. Maka ayat ini jadi dalil bahwasanya roja ya enggak cukup, mesti ada amal dan juga meninggalkan kesyirikan. Enggak boleh berharap saja. Ya, kaum Murji'ah beribadah pada Allah hanya pakai roja. Ya, kaum Khawarij beribadah pada Allah hanya pakai khauf. Kaum Sufi beribadah pada Allah hanya pakai mahabbah. Ya. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah beribadah pada Allah dengan khauf, roja dan mahabbah. Cinta. Kaum Sufi ngandelin cinta aja. Gak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah cinta saya. Bodoh kali dia. Kalau Allah masukkan dia ke neraka, ya Allah benci dia, Allah murka kepadanya. Mana ada Allah meridoi orang di neraka. Ya. Allah sudah katakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa berikutnya? Irji'i ila rabbik mardiyah.
Ya, kembalilah kepada Rabbmu. Hah? Iya, kembali kepada Rabbmu dalam keadaan kau diridhoi. Terus apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuk ke golongan hambaku yang saleh, masuk ke surgaku. Tuh, kalau masuk surga Allah ridhoi. Mana ada masuk neraka Allah ridhoi? Ngarang. Ya, gaya-gayaan. Mereka seolah-olah udahlah kita nggak usah ngarep pahala-pahalana, udah kita cinta Allah aja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, aku akan tetap beribadah padanya. Alah gaya. Citakin palanya tuh. Ya, sufi-sufi yang kayak begini. Ya. Karena di dalam kepalanya itu penuh koreng, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala ada koreng diobatin pakai salep sembuh. Di dalam kepalanya itu koreng, berat itu. Dibekam juga nggak cukup, Abdul Rahim ngebekam, nggak bisa. Itu ada yang error konslet. Nah, beribadah dengan khauf saja itu khawarij, takut. Ya. Beribadah dengan roja saja itu murji'ah. Maka ahlus sunnati wal jamaah beribadah pada Allah dengan khauf, roja dan mahabbah. Ya, dan mahabbah. Ini penting ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala asy-syarih, wa kata Syekh bin Baz, hakadha raja ibadatullahi, ibadatun lillah. Ya, demikian pula roja berharap. Dia adalah ibadah pada Allah. Ya, jadi sisi ibadahnya begini, roja ini kan amalan kolbu. Antum berharap pada Allah pada hal-hal yang tidak mungkin bisa merealisasikan harapan antum kecuali Allah. Antum gantungkan harapan itu pada Allah, itulah ibadah pada Allah. Kalau diberikan harapan tersebut kepada selain Allah, berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang mana selain Allah tadi tidak akan mampu mungkin merealisasikan apa yang kita harapkan tadi. Ya, harap dari apa? Harap selamat dari siksa kubur, berharap selamat di mahsyar, berharap selamat dari neraka, berharap selamat di sirat dan semisalnya dalam hal-hal yang tidak ada yang mungkin bisa menyelamatkan kita atau bisa merealisasikan harapan kita kecuali hanya Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itulah pemberian roja kepada selain Allah, pemberian harapan kepada selain Allah. Paham gak sini? Ya, berharap selamat dari kubur, berharapnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mau gak? Jadi tidak mungkin. Maka ini adalah kesyirikan. Syirik apa? Akbar. Ya. Fayarjullahu wa yuhsinu bihi dzann. Dia berharap pada Allah dan berbaik sangka pada Allah. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah ridho padanya, dia bisa melihat Allah di surga, falyamal amalan shalihan. Nah, ini enggak cukup beramal saja. Enggak cukup berharap saja, dia mesti beramal soleh. Beramal soleh saja cukup? Enggak bisa juga. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Taib. Farraghbatu ilaih waraja'u ma indah. Raghbah, dia antusias. Ya, raghbah itu maknanya juga roja ya. Dia antusias, cinta kepada Allah. Raja ma indah, berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap semoga Allah, ya, kita harap nih. Saya sangat berharap Allah meringankan hisab saya. Ibadah bukan? Ibadah. Ya, ibadah. Saya harap Allah melapangkan rezeki saya. Dia berharap pada Allah, ibadah. Tapi kalau saya harap Nyi Roro Kidul ya, memudahkan hasil ya. Hasil apa Nyi Roro Kidul? Bukan panen ya, bahkan di sawah. Berubah fungsi dong. Hah? Nah, mungkin ya musyrikin punya itu ya, beda madhab. Orang musyrikin menganggap Nyi Roro Kidul kadang di laut, kadang di sawah. Udah musyrikin bodoh lagi. Ya Allah musta'an. Emang musyrik bodoh semua karena kejahilan yang paling akut adalah syirik.
Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kasyfus Syubuhat. Kejahilan yang paling akut adalah syirik. Ada profesor, doktor, segala macam yang dia waktu kuliah cum laude, yang otaknya jenius katanya, syirik, maka dia orang bodoh. Ya, musyrikin Quraisy itu banyak orang-orang pinter, tapi disebut kaum jahiliyah. Ya, jahiliyah. Pentolannya namanya Abu Jahal. Nah, padahal Abu Jahal itu pemikir. Dia bahkan mampu memberikan pengaruh. Itu Abu Thalib yang sudah mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Ya. Aku sudah meyakini bahwasanya agamanya Muhammad ini adalah khairu dinil bariyah, sebaik-baik agama manusia. Bisa dipengaruhi oleh Abu Jahal. Jadi Abu Thalib itu udah yakin nih agama Muhammad yang benar. Ya, agama Muhammad SAW ini yang benar. Makanya dia marah, dia itu karena Nabi Muhammad SAW. Dia bilang ini agama benar ini. Tapi nggak enak sama Abu Jahal. Abu Jahal mampu pengaruhi. Abu Jahal itu pinter. Atarghabu min millati Abdul Muttalib, kata Abu Jahal. Kamu udah nggak suka nih sama agama bapakmu Abdul Muttalib, dibawa tuh fanatik nenek moyang. Kata Abu Thalib, iya juga ya. Abu Jahal itu pinter. Di perang Badar Abu Jahal itu bukan jadi keroco, panglima. Kalau jadi panglima nggak mungkin kan, pelangak-pelongok disuruh jadi panglima. Mana ada yang jadi panglima itu yang ahli strategi, yang pemberani, yang pemikir gimana? Nggak ada. Kopral pelangak-pelongok tiba-tiba ditunjuk, kamu panglima ya? Ah, iya. Mana ada? Hah? Nggak ada, pasti panglima itu yang mana? Iya. Presiden itu ya, Pak Harto dulu ngangkat siapa panglimanya? Trisutrisno, nggak kenal antum Bima Trisutrisno siapa? Taunya antum Bambang Pamungkas. Trisutrisno, gagah. Ya. Dan berprestasi dalam bidang itulah ya. Dulu namanya ABRI. Tahu ABRI? Apa? Oh, tahu juga, kirain tahunya TNI. Gak mungkin kopral pelangak-pelongok diangkat jadi panglima. Nah, Abu Jahal itu panglima. Namanya Abu Jahal, kesian amat ya. Dijulukinya Abu Jahal. Bodoh nggak dia? Secara penilaian manusia enggak. Tapi di mata Allah dia bodoh. Maka kebodohan yang paling akut adalah syirik. Kebodohan yang paling akut adalah syirik. Maka jangan kagum sama orang kafir ya. Sama orang kafir jangan kagum. Kepintaran mereka, segala macam nggak boleh. Hatta kedisiplinan mereka, nggak boleh kita puji-puji orang kafir. Oh, di Jepang mah tertib, segala macam. Jangan puji-puji. Jangan puji-puji. Tapi kok orang Islam kotor? Kayak gini nih. Ini ada nilainya. Itu orang Islam gimana? Kotor. Itu masih mending kotor karena dia punya Islam. Coba kalau dia nggak ada Islam, udah kotor, bisa ngelahap orang yang lewat. Bisa lebih parah lagi, begitu. Ya, jangan kita nafikan sama sekali kebaikan-kebaikan tauhid seseorang. Ya, wah, percuma orang Islam korupsi. Untung dia Islam. Coba nggak Islam, bukan cuma korupsi. Semua orang dimakan mati jadi zombie kali dia. Ya, kayak gitu. Paham ke sini? Wah, itu STMJ. Apa itu? Sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Maksiat. Oh iya, itu alhamdulillah ada sholatnya. Ya, ada sholatnya. Kalau nggak sholat dia bunuh-bunuhin orang. Itu ya. Walaupun memang kita tidak nafikan, berarti ini ada yang salah dalam sholatnya. Harusnya sholat itu, ya, itu mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya kurang baik, tata caranya kurang tepat, niatnya kurang ikhlas, ya, dan seterusnya. Namun kalau bicara sama orang, jangan kita nafikan kebaikan tauhid dan amal soleh sama sekali. Kalau dibanding-bandingin ya. Makanya para ulama mengatakan gak boleh memuji orang kafir dalam sisi kedisiplinan mereka segala macam bla bla bla.
Di Jepang tertib-tertib kita, di Jepang mah mantep. Mantep apaan? Musyrik kok. Dia disiplin tapi nyembah matahari. Ya, antum mau kagum kayak gitu. Dia disiplin, habis itu nyembah matahari. Bodoh banget itu. Ya. Disiplin, habis itu nyembah matahari. Bodoh. Dungung. Kalau orang Tambun bilang blow on. Apa yang antum kagumi? Disiplin, habis itu nyembah matahari dia. Nyembah matahari, mending nyembah matahari dia punya patung tuh kayak patung Piala Dunia. Ya, dia gini-giniin. Bodoh banget itu. Ya. Bodoh kali. Itu orang-orang Afwan dari negeri Cina, itu banyak tuhannya matahari. Kalau pagi-pagi kalau antum lihat toko-toko yang orang Cina, pas matahari keluar, dia gini-gini matahari. Besok kalau hujan, udah prek. Prek ibadah, hujan nggak kelihatan. Berdiri gini-gini. Itu bodoh banget. Ada lagi yang sapi. Sapi. Ya. Bodoh banget. Apa yang mau dikagumi? Apa yang mikir dong, mikir. Apa sih yang mau dikagumi? Apa yang mau dikagumi? Ya. Hormati dong. Enggak kita hormati, kita kafirkan kok. Hormati apaan? Ya. Hormati loh keyakinan, enggak ada. Orang Islam seperti itu, diajak kafirin kita kok. Berani enggak dia bilang umat Islam di surga? Berani enggak dia? Ya, kami di neraka. Bilang begitu, coba. Kami dan umat Islam sama-sama di surga. Enggak berani, dia aja enggak punya keyakinan pluralisme. Kok kita bisa-bisa diajak ke pluralisme? Kita jadi bilang sama orang Nasrani domba tersesat. Ya. Itu tiap hari di berbagai YouTube channel-channel pendeta tiap hari bantah Islam. Kalau Islam nggak disesati, ngapain dia bantah? Gitu. Suruh orang di jamaatnya, jamaah semua agama benar, kalian masuk Islam aja udah, nggak usah di gereja lagi. Tuh jumatan sono, harusnya begitu. Kan begitu. Bodoh amat kita mau pluralisme kayak begini. Ya, jadi semua agama batil kecuali Islam. Ya, hormati keyakinan enggak. Orang keyakinan kita kafirkan. Orangnya hormati juga enggak. Orangnya kita kafirkan. Benci kita. Musuhi. Radikal, biarinlah. Daripada ente nuduh kita domba tersesat. Menuduh radikal itu masih humanis. Enggak bilang radikal babi kamu, enggak. Tapi kalau dia nuduh kita apa? Humanisnya hilang. Udah enggak disebut lagi manusia. Domba. Udah domba tersesat lagi Herlin. Aduh. Udah domba sesat, tahu domba di kuburan. Dia aja tahu jalan pulang. Kalau maghrib tahu pulang tuh di kuburan. Ini Herlin nggak tahu jalan pulang. Udah domba tersesat lagi. Ya Allah, celengak domba pelangak-pelongok. Kejam kali mereka mengkafirkan kita kan? Iya, kejam nggak? Kejam. Kalau kita cuma bilang kafir, apa itu kafir? Lihat KBBI, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, kafir tidak beriman pada Allah dan Rasul. Coba domba tersesat, lihat KBBI, domba hewan temannya kambing tersesat, nyasar. Kejam mana? Kalau orang Hindu bilang umat Islam apa? Selain Hindu, apa tuh? Hah? Amarik. Apa tuh? Bangsa rendahan. Wah, kurang ajar. Hah? Artinya kan semua agama merasa dia yang benar. Udah batil ngaku benar lagi kan? Baik, barakallahu fiik. Ya, dan teman-teman semuanya ya yang kalau punya kesempatan jadi dakwah, sampaikan ini karena pluralisme ini betul-betul mengakar loh. Ya, di negeri ini pejabat-pejabat kemarin tuh siapa itu? Bang Kostrat bilang semua agama itu benar di sisi Tuhan. La ilaha illallah. Ya. BNPT Badan apa namanya?
Ya itulah, itu sudah menerbitkan PDF-nya, ada katalognya, download aja. Ciri-ciri orang yang terindikasi radikal, dia itu menyesatkan agama dan pemeluk agama lain. Jadi kalau nggak mau radikal, jangan sesatin agama lain. Ya, paham nggak antum? Jangan sesatin agama lain. Ini seperti ini akidah ngajak kita kufur. Ya, makanya dakwah tauhid yang paling efektif saat ini, sampaikan batilnya pluralisme. Ya. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu misalnya kebatilan iya, tapi nomor sekian. Akidah dulu. Ya, akidah dulu. Nah, ini penting ini. Kalau ada artis tobat, ngomong aja. Siapa yang bilang agama benar dia kafir, nggak apa-apa. Habis itu dibully. Ya, nggak apa-apa. Jangan baru tobat langsung ngomong musik haram. Ya dia yang dibully. Nah, ini ya. Harusnya tauhid dulu, sampaikan kebenaran. Memang betul musik haram, tapi kalau kita sampaikan duluan, hikmah enggak? Hah? Hikmah. Orang belum tahu tauhid pluralisme itu haram. Itu rata-rata pemusik itu punya keyakinan kayak gitu. Ya, punya keyakinan kayak gitu. Pluralisme itu haram. Dibenerin dulu akidahnya tuh. Pluralisme kekufuran, pluralisme itu keluar, copot dari kepalanya biidznillah dengan apa yang dia sampaikan. Dengan sebab dakwah dia. Dia ngomong aja. Siapa yang berkeyakinan semua agama benar, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ngomong deh tuh dia di Twitter kayak dia apa kayak. Habis itu dibully nggak masalah. Karena risiko dakwah tauhid ya dibully. Ya, gitu. Jangan baru tobat musik haram. Musik haram. Ya. Ini kurang hikmah. Ya, kecuali disampaikan setelah disampaikan banyak tartib dari permasalahan tauhid. Ya. Akhirnya dibully selesai. Besok dia mau ngomong apa lagi udah nggak diterima. Ya, Nabi SAW memulai dakwah dengan tauhid. Seluruh para nabi dakwah tauhid. Kemungkaran ada di zaman Nabi ketika memulai dakwah tauhid. Sahabat masih minum khamr. Ya, udah diingkari nggak khamr? Udah. Sahabat masih minum khamr, masih main judi, masih segala macam kemungkaran. Wanitanya belum berhijab. Ya. Tapi ternyata itu semua larangan itu baru berlaku secara resmi di Al-Quran setelah 13 tahun atau lebih dakwah tauhid dikokohkan. Di Madinah itu semua larangan khamr. Pakai hijab di Madinah, berarti 13 tahun di Mekah masih minum khamr dong. Iya. Nah, dikokohkan dulu ya. Maka teman-teman yang punya peluang untuk dakwahkan ini. Kalau perlu ya, kita apresiasi beberapa dai yang konsentrasi membantah sekulerisme ini. Ya, dulu sekulerisme ini nggak dikenal di Indonesia. Ya, dibawa oleh orang-orang Barat, diimpor oleh Nurcholish Madjid. Harun Nasution dia Mu'tazilah. Ya, Nurcholish Madjid yang punya peran besar. Tahun 91 itu terutama. Ketika dia pidato di Taman Ismail Marzuki ya, dengan pidatonya itu yang mengguncang. Dan dianggap dulu sekularisme pluralisme ini bukan ancaman bagi kalangan Islamis karena dianggap minoritas, nggak didukung penguasa. Kan penguasa dulu nggak mau ngurusin itu, yang penting kekuasaannya terjaga dulu. Zamannya Pak Harto, dia nggak mau tahu dia mau aliran apa kayak, yang penting kekuasaan dia terjaga. Nggak ada yang peduli dulu sekularisme. Lihat sekarang ternyata masuk ke penguasa, ngeri nih. Ya, sampaikan. Kalau antum bisa dakwah, sedakwain ini. Sebelum kita ngomong kayak begini, udah nggak boleh. Mumpung masih boleh, sampaikan. Besok-besok kalau udah nggak boleh, nyesel. Dulu kenapa nggak saya ngomong ya? Pluralisme haram, batil, kufur, murtad, belakang. Urusan orang mau terima apa enggak, yang penting sudah disampaikan. Ya, mau terima apa enggak, ya memang innaka la tahdi man ahbabta, jelas. Hidayah di tangan Allah, taufik mana ada di tangan kita. Yang penting tugas menyampaikan. Nanti bakal nyesel
dulu kenapa saya fokus dakwahnya bid'ah maulid ya? Dulu kenapa saya fokus dakwahnya bantah hizbi ya? Hizbinya siapa? Sesama pengajian. Hizbi itu apa sih? Ditanya hizbi itu masuk kemana tuh klasifikasi hizbi? Kafir, mukmin, apa ahli bid'ah? Yang mana? Bingung sendiri. Saya pernah gituin seorang dai, hizbi itu yang mana? Kafir, mukmin apa mubtadi'? Bingung. Mau bilang mubtadi' nanti dianggap bergampang-gampang bid'ahin orang. Bingung. Dia pokoknya muhadzar lah. Nah kalau muhadzar itu yang mana? Klasifikasi manusia itu enggak ada. Kafir masuk di dalamnya munafik. Mukmin yang murni imannya, atau mubtadi'. Ada pelaku dosa besar, ada mubtadi'. Ini klasifikasi ini disebutkan oleh Syekh bin Baz di Subulus Salam. Enggak ada yang keempat, hizbi enggak ada. Hizbi itu masuk kemana? Ke yang ketiga, mukmin yang ada bid'ah, atau pelaku dosa besar, atau yang mana? Saya pernah nanya ke dai yang ngomong hizbi, saya tanya, hizbi itu masuk kemana? Bingung dia, gimana mad'unya muridnya? Dia aja nggak tahu hizbi itu mau taruh di mana. Nah, makanya kalau belum jelas manusia itu hizbi atau bukan, ngapain fokus dakwah penyimpangan dia? Kecuali jelas ini hizbi, mubtadi' dol. Gentle berarti. Ya, mubtadi' dol, ahli bid'ah sesat. Ini juga bingung. Membantah orang yang dia sendiri bingung status orang itu gimana. Ini ajib. Ya. Klasifikasi hizbi itu kemana? Mubtadi', ya, mukmin yang mubtadi', atau kafir, atau mukmin yang murni imannya. Bingung. Kalau yang pintar dia hati-hati dalam membid'ahkan. Ya, karena Syekh Albani mengatakan, man badda'a mu'minan. Siapa yang membid'ahkan seorang mukmin, kalau memang betul mukmin itu bid'ah, ya jelas. Tapi kalau enggak, bid'ah itu akan balik ke dia. Ya, itu kata Syekh Albani. Siapa yang membid'ahkan seorang Islam, kalau bid'ah itu benar daripada seorang muslim itu, dia benar. Tapi kalau enggak, dia cuma nuduh ini mubtadi', ternyata bukan mubtadi', tuduhan bid'ah itu akan balik ke dia. Ya, akan balik ke dia. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Faraghbatu ilai mana tadi? Qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebajikan, mereka berdoa kepada kami. Raghaban wa rahaba, berharap dan takut, wa kanu lana khashi'in, mereka khusyuk kepada kami. Faraghbu ar-raja', mana raghbu, mereka berharap. Wa rahbu, takut, khauf. Kilahuma, keduanya lah ibadatun, adalah ibadah. Wa 'alal 'abdi, maka kewajiban bagi seorang hamba ayuhsina dhannahu bi rabbih, agar dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Rabbnya. Wa ya'mala bil asbabis syar'iyyati, dan dia beramal dengan sebab-sebab syariah. Wa inna dhannal hasan ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'alal 'abdi bil khairi. Karena baik sangka kepada Allah disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan, itu akan kembali kepada hamba, dengan kebaikan akan kembali kepada hamba tadi. Ya, wa birrahmati, dan juga rahmat. Wa yadkhulu wa bidukhulil jannah, dan juga dia masuk surga. Dia baik sangka pada Allah dan dia menerapkan sebab-sebab yang dia bisa masuk surga, beramal soleh gitu kan. Wa bi maghfirati dzunub, dan juga bisa mengampuni dosa-dosa. Baik, cukup ya. Sudah pukul 9. Insyaallah kita lanjutkan nanti dengan jenis ibadah berikutnya, at-tawakkul ya. At-tawakkul, kemudian ar-raghbah, inabah, dan seterusnya kita habiskan nanti pekan depan insyaallah. Ya, sebelum masuk ke aslu as-sani. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum diakhiri, bagi teman-teman yang mau tanya silakan.